Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lahu ala kulli ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwatal iman, ayul hadirun wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada MC Mas Yogi atas waktu yang diberikan, dan juga kepada jamaah touring MTC yang ke-7, rahimakumullah jami'an. Terlebih kepada beliau Bapak Masdar, Abah Tofa, dan sesepuh-sepuh lainnya, dan juga kepada rekan-rekan semua yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, sebagai pelengkap dari agenda kita touring, agar tidak hanya tadabbur ayah kauniyah, tetapi juga sedikit kita mentadabburi ayah qauliyah, sesuai dengan apa yang kita lakukan saat ini, yaitu touring atau trip atau journey, bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Al-hayatu rihlatun syaqqatun, bahwa kehidupan itu adalah rihlah, sebuah perjalanan syaqqatun, yang sangat terjal, yang sangat sulit, bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan perjalanan yang mudah. Untuk menggapai ridha Allah, untuk menggapai jannahnya, maka kita membutuhkan mujahadah, membutuhkan kerja keras, membutuhkan melawan hawa nafsu kita, untuk kemudian kita akan mendapatkan apa yang Allah ridhoi, kemudian Allah ridho pada kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan kita itu dimulai dari namanya
alamuddurri. Alamuddurri yang kemudian nanti kita mengenalkan durriyah. Itu nisbah dari kata dur. Yaitu alam di mana ketika kita dimintai persaksian oleh Allah dengan sebuah pertanyaan, alastu birabbikum. Ya, setiap alam yang kita lewati itu memiliki aturan. Setiap alam yang kita lewati itu memiliki kekhasan tersendiri. Termasuk alamuddurri di sini. Dan semua kita saya yakin lupa, tidak ingat. Ya, alamuddurri. Yaitu ketika Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah mengambil dari mengambil dari tulang punggung mereka, yaitu apa? Dzurriyyatahum, anak keturunan mereka. Jadi kita itu semua dulu diambilkan dari tulang punggung bapak-bapak kita, kakak-kakak kita ke atas. Kemudian wasyadahum ala anfusihim. Di alam itu kita dulu sudah ditanya, alastu birabbikum. Allah bertanya pada kita, bukankah aku adalah Rabb kalian? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka qalu bala. Semua kita waktu itu menjawab. Tidak ada yang tidak menjawab, tidak ada yang bisu, tidak ada yang kemudian menjawab yang lain. Jawabannya sama, seragam. Bala syahidna. Semua kita saat itu menjawab dengan apa? Bala. Ya, kami semua menyaksikan ya Allah bahwa Engkau adalah Rabb kami, bahwa Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Itu kita dulu di alam ad-dzurri. Maka kemudian itulah yang dimaksud dengan fitrah. Fitrah setiap manusia itu adalah apa? Ibadatullah wa tarkus syirki. Kalau kita bicara fitrah dan fitrah, itu apa sih fitrah itu? Kemudian terkait kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap yang lahir itu dilahirkan atas fitrah. Apa itu fitrah? Yaitu fitrah kita adalah ibadatullah wa adamu syirki wa tarkus syirki. Aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Itulah fitrah kita, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun juga. Setiap manusia yang lahir semua sudah bersaksi seperti itu. Itu alam atau perjalanan kita yang pertama. Kemudian setelah itu masuk ke alam berikutnya, yaitu alam rahim. Ayat yang menunjukkan itu, dulu ketika di alam ad-dzurri itu kita dalam kondisi empat, kita kondisi mati. Dalilnya mana? Yaitu di Al-Baqarah, atakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ya, apa kalian ingkar pada Allah padahal Allah sudah menciptakan kalian yang dulu kalian amwatan, dulu kalian amwat, dulu kalian mati. Kapan itu? Yaitu ketika kita
di alam ad-dzurri, sebelum kita perjalanan kita menuju ke alam rahim, itu amwatan, kita kondisi mati. Buktinya apa? Kita nggak ingat apa-apa. Bahkan kita ditanya tadi, adalah yang ingat dulu ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, ada ingat? Ada yang ingat? Saya yakin semua kita tidak ingat itu, pernah ditanya itu, karena memang kondisinya apa? Amwatan. Dulu kita amwatan. Di alam ad-dzurri itu kondisi apa? Amwatan. Summa yuhyikum. Ketika dalam amwat, kemudian di dalam kondisi kita dihidupkan, yaitu ketika di alam janin, kemudian ditiup ruh, ya, sampai kemudian kita hidup di alam dunia. Kemudian summa yumitukum, kemudian nanti dimatikan lagi, summa ilaihi jauh, kemudian hidup lagi dan kembali pada Allah. Itulah journey, itulah trip, itulah rihlah kita. Masing-masing kita seperti itu. Ya. Kemudian ke alam rahim. Di alam rahim kita kurang lebih berapa? 9 bulan. Ada yang mungkin 7 bulan, mungkin 8 bulan, ya kan? Rata-rata 9 bulan. Kemudian kita terlahir. Mulai hidup itu kita berarti mulai di rahim 4 bulan, yaitu ketika Allah meniupkan roh, kita sudah hidup itu. Ya. Kemudian terlahir, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Saat itu Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Memasuki fase baru, memasuki perjalanan baru, memasuki trip baru dan rihlah baru, yaitu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Kondisi kita saat itu adalah apa? La ta'lamuna syai'a. Apa artinya? Tidak tahu apa-apa. Setelah kita nggak tahu apa-apa, syai'an di sini betul-betul satu hal pun kita nggak tahu. Kita nggak punya ilmu apapun. Kita nggak mengetahui apapun ketika kita terlahir dari perut ibu kita. Karena itu kondisinya halnya adalah la ta'lamuna syai'a. Kemudian wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah, kita dikasih 3 modal sama Allah, yaitu apa? As-sam'a, pendengaran, wal absar, hati, wal absar apa? Penglihatan, dan afidah, dan hati. Buat apa? La'alakum tashkurun. Allah memberi kita modal itu, kan kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Kemudian Allah memberi modal telinga, mata, dan hati untuk kita kemudian mendapatkan ilmu. Maka dalam hal thalabul ilmi, dalam hal menuntut ilmu, maka 3 hal itu jangan pernah diabaikan. Ya, jangan semua, kita semua thalabul ilmi, entah di sekolahan, entah di pondok, entah di majelis taklim, maka 3 hal ini adalah alat untuk kita mendapatkan ilmu. Apa itu? Pendengaran, ya, telinga kita mendengarkan. Kemudian absor, mata kita melihat, memperhatikan. Terus afidah, hati kita juga kita gunakan. Ini 3 ini harus semua terintegrasi, terhubung. Nggak bisa cuma menggunakan telinga tok, matanya enggak, atau telinga mata kita gunakan, hati enggak, ilmunya enggak masuk. Ya, dari kondisi nggak bisa apa-apa, ya, kondisi nggak tahu apa-apa,
kondisi tidak paham apa-apa, maka agar kita mendapatkan ilmu, maka gunakan 3 modal yang telah Allah berikan pada kita, baik dulu ketika kita baru terlahir maupun saat ini ketika kita sudah berumur, bahkan sampai kapanpun. Kalau ingin kita mendapatkan ilmu, maka jangan pernah melupakan 3 hal itu: telinga, mata, dan hati. Dirasake, ya. Buat apa? La'allakum tashkurun, agar kita semua mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu journey, itu perjalanan, itu rihlah, itu trip kita, yaitu kita terlahir di dunia dari alam rahim, kemudian ke alam dunia. Nah, disinilah adalah mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang kita bercocok tanam untuk kita nanti kita panen di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Kalau kita menanamnya baik, kita melakukan amal yang baik, ya, maka insya Allah kita akan memetik nanti, memanen nanti di akhirat dengan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita menanam syarron, sayyi'ah, keburukan, kejahatan di dunia, maka nanti kita akan panen juga dengan keburukan. Yang menanam kebaikan, insya Allah Allah telah menyiapkan untuk kita jannahnya, dan semua kita ahlul jannah, amin. Semua kita mendapatkan surga Allah. Dan kalau nanamnya keburukan, maka akan ke nar, ya. Naudzubillah min dzalik. Dunia saat ini kita, maka apapun kalau dunia, ya, maka orientasi, tujuan segala hal yang kita lakukan apapun itu harus berorientasi ibadah. Kita touring macam itu, apa tujuannya? Tetap untuk ibadah. Kita pagi-pagi berangkat ke pasar untuk berdagang, apa tujuannya? Tetap untuk ibadah. Jenengan olahraga, tetap tujuannya untuk ibadah. Semua aktivitas kita, semua tarikan nafas kita, apapun yang kita lakukan di dunia harus bertujuan untuk ibadah kepada Allah. Jangan berpikir ibadah itu berarti cuma sholat, puasa, zakat. Enggak. Kita seperti ini ibadah juga. Kita touring ini juga ibadah. Kita olahraga itu ibadah juga. Ya, sesuatu yang mubah bisa bernilai ibadah. Kita makan itu juga ibadah. Dalam Al-Quran makan itu perintah. Kulu washrabu. Dalam hadis juga sama, kulu washrabu wala tusrifu. Di Quran, di hadis, makan itu berbentuk perintah. Makanlah kalian. Padahal kalau dalam kaidah usul fikih, asal perintah itu wajib, kan gitu kan? Tapi kemudian karena ada sesuatu yang lain, maka kemudian menjadi mubah. Tapi intinya itu perintah. Artinya makan pun bisa bernilai ibadah. Ketika apa? Kita niatkan bahwa kita makan, fisik kita kuat, kita bisa ke masjid, bisa silaturahmi, bisa menolong saudara kita, bisa mencari nafkah dan sebagainya. Ya, jadi sesuatu yang mubah bisa bernilai ibadah. Sekali lagi, ini poin penting rihlah kita, perjalanan kita ketika kita di alam dunia. Sekali lagi saya ulang karena ini penting. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dasarnya. Dan tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia kecuali
untuk ibadah. Maka sekali lagi saya tekankan, apapun yang kita lakukan di dunia, kita niatkan ibadah pada Allah. Kemudian berpindah rihlah ke alam berikutnya, namanya alam barzah. Alam barzah jangan dikira cuma sekedar tidak ada apa-apa. Di sana ada adabul qabri, ada nikmatul qabri, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Apa didapatkan? Ya sama apa yang kita tanam di dunia. Kemudian ke fase berikutnya yaitu yaumul hisab. Ya, kita dihisab nanti di akhirat. Alam barzah, kemudian nanti ada tiupan trompet malaikat. Yang pertama, semua mati. Ya, ketika ada tiupan trompet malaikat, maka siapa yang malaikat siapa yang teman-teman? Israfil, ya. Malaikat Israfil tiup trompet yang pertama, an-nafhatul ula, itu semua yang bernyawa mati. Ya, termasuk malaikat maut itu juga ikut mati. Malaikat maut pun ikut mati. Itu. Kemudian apa? Setelah itu tiup trompet yang kedua, maka semua hidup kembali, baru nanti dimintai pertanggungjawaban. Dan ending dari rihlah kita adalah nanti asyaqiyun am sa'idun. Dan setelah ini sudah tidak ada kesempatan lagi. Kita syaqiyun, kita celaka, am sa'idun, atau kita itu bahagia. Tentunya harapan kita, insya Allah semoga kita minas su'ada la minal ashqiya. Kita termasuk mereka yang berbahagia nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijauhkan dari adab neraka. Semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Dan semoga kita semua digolongkan menjadi ahli jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Itulah rihlah kita, perjalanan hidup kita. Dan tadi sudah dikasih warning sama Mas Heri, tidak boleh panjang-panjang, nanti repot kepanjangan. Dan tidak boleh buka kitab. Saya kira buka kitab. Padahal tak siapin, udah ya banyak, tapi udah karena memang nggak boleh buka kitab. Ini aja saya sampaikan intisarinya saja. Begitu. Jazakumullah khairan atas atensinya, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq hidayah. Astaghfirullahaladzim, fastaghfiruhu innahul ghafurur rahim. Saya kembalikan kepada Mas Yogi selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.